Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini Miss akan melanjutkan materi Geografi kelas 12. Bab kedua masih dalam interaksi desa dan kota. Untuk kali ini Miss akan membahas mengenai teori interaksi desa dan kota. Sebelum kita lebih lanjut menghitung ada 3 teori mengenai desa dan kota, kita sebaiknya tahu dulu tentang arti dari interaksi ini. Untuk interaksi, itu menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa ini adalah adanya hubungan antara desa dan kota. Hubungan antara desa dan kota, baik itu dalam arus orang, barang, jasa, keuangan, dan informasi antara desa dan kota itu sendiri. Menurut Bintarto bahwa interaksi antara desa dan kota itu akan menimbulkan gejala dan masalah yang baru. Gejala dan masalah yang baru ini bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Apa aja contohnya? Yang pertama, misalnya desa memiliki kondisi yang buruk lalu dihadapkan dengan kota yang memiliki daya tarik ekonomi yang tinggi. Karena desa memiliki kondisi yang buruk, itu akan menimbulkan adanya urbanisasi. Urbanisasi pergerakan dari desa ke kota. Yang kedua, kota yang tercemar itu dihadapkan dengan desa yang asri, sehingga akan menimbulkan gejala yang baru, adanya ruralisasi. Ruralisasi kebalikan dari urbanisasi, berarti perpindahan penduduk dari wilayah kota ke desa. Interaksi desa dan kota antara lain terlihat pada arus urbanisasi, arus permintaan, arus penawaran terhadap barang-barang kebutuhan sehari-hari. Hal ini terutama terjadi di daerah pedesaan yang terhubung dengan baik ke pasar perkotaan melalui jaringan transportasi, hubungan dengan komunikasi, listrik, dan bidang-bidang lainnya. Teori interaksi antara desa dan kota itu akan menghasilkan pola interaksi satu sama lain yang bertindak dan bereaksi sehingga masing-masing penduduk yang ada di kota dan desa itu akan menyesuaikan dalam suatu hubungan yang sistematis. Faktor yang mempengaruhi interaksi antara desa dan kota itu yang pertama adalah faktor fisiografis atau topografi dari masing-masing wilayah. Yang kedua adalah produktivitas wilayah. Yang ketiga, kegiatan sosioekonomi penduduk. Dan yang keempat adalah karakter fungsional kota. Dari keempat faktor inilah akan terbentuk nanti teori antara interaksi desa dan kota. Yang pertama adalah teori gravitasi. Untuk teori gravitasi ini sudah kita bahas dalam materi perwilayahan, bahwa adanya interaksi antara desa dan kota itu dipengaruhi oleh jarak dan jumlah penduduk. Berikut rumus untuk menghitung teori gravitasi antara interaksi desa dan kota. I sama dengan PA kali PB per
jarak kuadrat. I sama dengan kekuatan interaksi. PA, penduduk kota A. PB, penduduk kota B. Dan J sama dengan jarak antara penduduk kota A dengan penduduk kota B. Jadi ini rumus untuk teori yang pertama antara interaksi desa dan kota. Lanjut ke contoh soal. Penduduk kota A berjumlah 25.000 jiwa, penduduk kota B 10.000 jiwa, penduduk kota C 27.000 jiwa. Jarak antara kota A dengan kota B itu 50 km, sedangkan jarak kota B ke kota C 60 km. Hitunglah kekuatan interaksi antara wilayah A ke B dan wilayah B ke C. Jadi kali ini kita akan mencari berapa kekuatan interaksi antara kota A ke kota B dan kota B ke kota C. Yang pertama kita cari dulu kekuatan interaksi antara A ke B. Rumus untuk kekuatan interaksi tadi adalah I sama dengan PA kali PB per jarak kuadrat. Sama dengan penduduk A adalah 25.000 jiwa. Berarti 25.000 dikali penduduk B itu 10.000 jiwa. Dibagi jarak kuadrat. Jaraknya berapa antara A ke B? Oke, di sini pada soal adalah 50 km. 50 kuadrat ya. 50 kali 50. Jadi bisa kita coret ya. Jadi kita sederhanakan, ini 5, ini 00 coret, ini 00 coret, ini 5, ini 2. Berarti 100.000. Itu untuk jarak interaksi antara A ke B. Yang kedua, wilayah B ke C. Kita tulis rumus lagi. I sama dengan PB kali PC per jarak kuadrat. Penduduk B-nya berapa? Penduduk B-nya di sini 10.000. Dikali 27.000 jiwa. Per jarak kuadrat. Jarak antara B dengan C pada soal adalah 60 km. KI-nya adalah, tinggal disederhanakan ya, di 100 kali 27.000 per 36. Di 2.700.000 bagi 36. Ini hasilnya adalah 75.000. Dari hasil kekuatan interaksi wilayah AB dengan wilayah BC, maka diketahui bahwa kekuatan interaksi antara wilayah A dengan B itu lebih besar dibandingkan kekuatan interaksi B ke C. Ini 100.000, sedangkan B ke C adalah 75.000. Dari hasil ini kita bisa ilustrasikan bahwa kota A ke kota B lalu ke kota C. Ini 60 km. Ini 50 km. Tadi ini kekuatan interaksinya lebih besar ya. Jadi bisa dilihat bahwa kalau jaraknya lebih pendek, maka kekuatan interaksinya lebih besar. Pada teori ini dapat digunakan bahwa dengan asumsi kondisi antar wilayah harus sama. Jumlah penduduk sama jarak antar kota. Kondisi ini maksud adalah bisa topografi, sarana prasarana yang menunjang transportasi ataupun mobilisasi antar kedua wilayah.
Yang kedua, teori interaksi desa dan kota adalah teori titik henti. Untuk teori titik henti, ini adalah teori keseimbangan. Keseimbangan antara dua wilayah. Untuk apa digunakan teori titik henti? Untuk menentukan apakah wilayah tersebut bisa diperkirakan untuk pembangunan pemanfaatan lokasi bangunan. Baik itu bangunan sebagai pusat perdagangan, sebagai pusat industri, untuk pembangunan rumah sakit, ataupun sekolah antara dua wilayah yang berbeda, sehingga akan diminati oleh penduduk di kedua wilayah. Secara matematis, teori titik henti ini dinyatakan dalam rumus TH sama dengan jarak kota A ke kota B per 1 ditambah akar penduduk yang banyak dibagi dengan penduduk yang sedikit. TH tadi adalah titik henti. Kalau di buku itu D sama aja untuk menghitung berapa jaraknya. 1 itu adalah konstanta untuk teori titik henti. P adalah penduduk. Berikut contoh soal. Wilayah A dengan jumlah penduduk 10.000 jiwa, penduduk kota B 40.000 jiwa. Untuk jarak antara dua kota, yaitu kota A dengan kota B adalah 90 km. Di manakah lokasi ideal jika di antara kedua kota tersebut dibangun sekolah? Nah, sebelum kita menjawab, sebaiknya kita petakan dulu dari informasi yang ada pada soal. Kota A ke kota B. Kota A ke kota B ini jaraknya 90 kilo ya. Penduduk A itu 10.000. Sedangkan penduduk B 40.000. Sekarang baru kita cari berapa kekuatan titik hentinya. Kalau dia tanya lokasi ideal pada soal, berarti kita menggunakan rumus titik henti. Titik henti yang seperti tadi ya, atau lebih mudahnya TH. TH sama dengan jarak per 1 tambah akar penduduk banyak, bisa disingkat PB, penduduk sedikit bisa disingkat PS. TH-nya sama dengan jaraknya, coba kita lihat di soal, jarak antara A ke B adalah 90 kilo. 90 kilo per 1 tambah penduduk yang banyak 40.000 per 10.000. Ini kita sederhanakan ya dalam kurung ini. Jadi TH-nya sama dengan 90 kilo per 1 tambah akar 4. TH sama dengan 90 per 1 tambah 2, karena akar 4 adalah 2. 90 per 3. 90 bagi 3 berapa? 30 kilo. Jadi titik henti antara lokasi A ke lokasi B adalah 90 kilo. Pertanyaannya, di manakah lokasi ideal? 30 kilo ini kita ukur dari wilayah yang memiliki penduduk yang kecil. Kita lihat di soal, wilayah yang memiliki penduduk yang kecil adalah dari kota A. 30 kilo kira-kira di sini ya. Ini akan dibangun sekolah.
Jadi lokasi ideal untuk pembangunan sekolah adalah 30 kilo dari kota A. Karena itu adalah kota yang sedikit penduduknya, sehingga kalau kita bangun sekolah, itu akan ada interaksi antara kota A ke kota B. Yang ketiga adalah teori grafik. Untuk teori grafik, ini akan menghubungkan dan menggambarkan struktur tata ruang jaringan transportasi. Transportasi antara dua wilayah bahkan lebih. Menurut teori ini, semakin banyak jalur transportasi yang menghubungkan dua wilayah, maka akan semakin tinggi mobilitas atau interaksi wilayah tersebut. Ini bisa dalam rumus indeks beta. Beta sama dengan E per V, di mana beta itu akan menunjukkan nilai kelancaran interaksi. Kelancaran interaksi antara beberapa wilayah karena dia akan menggunakan transportasi. Dalam kurung itu konektivitas. E merupakan jumlah jaringan jalan yang ada di beberapa wilayah. Sedangkan V sama dengan jumlah kota yang dihubungkan oleh jumlah jaringan jalan yang ada. Atau nanti titik pada gambar di soal. Oke, berikut adalah contoh untuk penggunaan dari teori grafik. Ada dua wilayah dengan struktur jaringan transportasi. Coba diperhatikan gambar A dengan gambar B. Pertanyaannya, wilayah mana yang memiliki kelancaran transportasi yang tinggi? Nanti kita akan membandingkan wilayah transportasi yang tinggi yang mana, A atau B. Untuk teori grafik, itu tadi kita akan menggunakan rumus beta sama dengan E per V. Baik itu untuk wilayah A ataupun wilayah B. E tadi adalah jaringan jalan, sedangkan V adalah jumlah titik ataupun kota. Pada gambar, garis ini akan melambangkan sebagai E atau jalan. Pada gambar di bagian A, E-nya ada, kita hitung ya, E1, E2, E3, E4, dan 5. Berarti ada 5 jaringan jalan. Sekarang V. V adalah titik. Titik itu menentukan kota yang terhubung dari jaringan transportasi yang ada. Ada V1, ada V2, ada V3, ada V4, V5, dan V6. Jadi untuk bagian A, V-nya ada 6. Beta sama dengan 5 per 6, itu adalah 0,83. Sekarang kita lanjut ke wilayah B. Kita hitung dulu jaringan jalannya, itu berupa garis. Ini E1, E2, E3, E4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk jaringan jalan pada gambar B, itu ada 8. Sekarang untuk jumlah jaringan kotanya. Berhubungan dengan titik, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sama ya dengan bagian A, itu ada 6 kota. Berarti betanya 8 per 6, itu adalah 1,3. Dari gambar ini, kekuatan konektivitas yang paling tinggi adalah pada gambar B, karena dia hasilnya lebih besar. Berarti kelancaran di wilayah B
lebih tinggi dari kota A. Kelancaran berupa transportasi. Karena di sini jaringan jalannya lebih banyak ya. Di sini ada 8, sedangkan di sini hanya ada 5. Itulah penjelasan Miss mengenai teori interaksi antara desa dan kota, ada 3. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.